Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk tidak membaca mukadimah, mari kita buka rangkaian acara kita pada malam hari ini dengan diawali membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Oleh Bapak Abdi Musliman Trio Putra Kesih. Kepadanya kita bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat hadir di kediaman kami ini dalam acara Walimatul Safar. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Rinaldo SH, Bapak RW, Bapak RT di lingkungan RW 12 dan 13. Yang kita hormati keluarga besar saya dan juga keluarga besar istri saya, Bapak Ibu jemaah pada jemputan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dari mulai nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat sehat walafiat dan nikmat lainnya yang begitu banyak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir di acara Walimatul Safar kami ini. Semoga Allah membalas langkah kaki jemaah semua yang ada di sini. Amin. Insyaallah kami akan berangkat menunaikan ibadah haji pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023. Melalui kesempatan ini kami memohon maaf kepada semua jemaah yang hadir di sini. Keluarga, jika selama ini kami ada kesalahan dan khilaf yang kami lakukan, sengaja atau tidak sengaja, perilaku dan ucapan kami yang pernah menyakiti atau menyinggung kepada warga sekitar, kami memohon doa restu kepada semua warga sekitar agar keberangkatan ibadah haji kami dapat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kami berharap di dalam menjalankan ibadah haji nantinya di tanah suci diberi kemusukan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh keluarga besar kami yang hadir, kami menitipkan anak-anak kami selagi kami menyampaikan permohonan maaf. Pada keluarga besar kami yang hadir, kami menitipkan anak-anak kami. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf serta memohon kepada warga sekitar agar keberangkatan kami ini dapat dimudahkan oleh Allah SWT. Selanjutnya di tempat juga kami melaksanakan syukur akikah anak perempuan kami yang bernama Anissa Katurna dan Abel. Semoga akikah anak kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak kami menjadi putri yang salehah. Terakhir, kami juga mohon doa untuk almarhum ayah kami yang dalam hitungan hari kurang lebih sudah 100 hari. Semoga almarhum ayah kami dalam amal baiknya diterima Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita Al-Mukarram Al-Ustadz Rinaldo SH.
beliau, kita persilakan dengan segala hormat. Sini aja Pak Ustaz, biar nampak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait, Ahlul Bait, Bapak Abdi sekeluarga. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini Allah berikan keberkahan rumah ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kami muliakan seluruh tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT yang hadir malam ini bersama dengan kita, seluruh alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para ulama, para ustaz, para asatiz yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, seluruh bapak dan ibu yang hadir di majelis ini yang kami muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan ketika kita hari ini menerima nikmat Allah dan sudah mempergunakan nikmat itu. Mulai kita bangun dari tidur kita subuh tadi sampai kepada detik ini, tak ada satupun alat dan ilmu hitung yang mampu menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita pergunakan. Maka sebagai hamba yang beriman kepada Allah di malam hari yang penuh berkah ini, kita syukuri nikmat Allah dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak dan Ibu rahimakumullah yang berbahagia, malam ini kita diundang oleh Pak Abdi sekeluarga dalam rangka syukuran beliau akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Perjalanan ini tentu perjalanan yang jauh. Perjalanan ini tentu adalah perjalanan yang merupakan perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu undangan ini tidak lain adalah untuk kembali menjalin silaturahim di antara kita, dan ujungnya tidak lain adalah untuk wal afina 'anil nas, untuk saling maaf, memaafkan di antara kita. Malam ini saya tak bicara tentang manasik haji. Saya yakin Pak Abdi sudah dibimbing selama lebih kurang mungkin 2 bulan manasik haji. Baik itu manasik yang diadakan oleh Kementerian Agama Provinsi Riau, Kementerian Agama Kota Pekanbaru, bahkan sampai tingkat kecamatan. Tentu sudah banyak ilmu yang diberikan di saat itu. Kalaulah lama nanti saya ceramah, ada acara yang paling inti selesai ini Pak. Nampak di depan malam ini. Iya Pak tidak? Betul Pak? Betul Ustaz. Karena memang ketika orang yang beriman datang bersilaturahim, 3 balasan diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah Allah berikan keberkahan umur. Umur tak perlu panjang, tapi berkah yang kita harapkan. 60 tahun hidup meninggal, tapi umur 60 itu banyak beribadah kepada Allah. Itulah keberkahan yang kita harapkan dalam umur kita. Ada orang yang mungkin ingin hidup 90 tahun. Maaf, saya masih punya nenek 98 tahun. Dah begini jalannya Pak.
Kalau 99 itu ditulis. Sempat 100 itu kepala di bawah. Tentu kita ingin hidup ini berkah umur. Maka silaturahim salah satu Allah bukakan keberkahan umur. Yang kedua, kata Nabi, ketika engkau bersilaturahim, rezekimu dimudahkan oleh Allah. Belum kita sampai di rumah ni lagi, dah terhitam makanan. Tapi sabar Pak, selesai saya ceramah dulu. Kadang-kadang dulu cuma ceramah. Yang ketiga, kata Rasulullah, keluar engkau dari acara silaturahim ketika engkau tinggalkan rumah setelah engkau bersilaturahim. Seketika kita mengucapkan saling memaafkan, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sederhana saja kajian kita pada malam hari ini. Apa dia? Bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Pak Abdi dan Ibu akan pergi menunaikan ibadah haji. Maka perjalanan ini adalah perjalanan menuju Allah, bukan pergi tamasya. Tak usah banyak-banyak bekal Pak. Jangan ditelepon pula minantu yang mungkin bekerja di Sumatera Barat, tolong buatkan rendang 3 kilo, apakah bayi haji? Jangan. Itu merepotkan aja Pak. Jangan takut masalah makanan. Makanan di Saudi sekarang dah sama rasanya dengan kita di sini lah. Kurang awaknya masaknya. Iya Pak. Ladonya terasa lama dia. Insya Allah. Jangan khawatir. Jangan pula penuh nanti kompor tu dengan makanan saja. Dendeng, beko dibuat lo oseng-oseng teri. Karena kami sering Pak membawa jamaah umroh, memang itu je isi dalam kompor Pak. Ngapu banyak betul ibu bawa kompor makanan sebelah situ Pak Ustaz. Ini masalah. Bapak dan Ibu rahimakumullah yang berbahagia, perjalanan ini bukan perjalanan untuk pergi makan-makan, bukan untuk pergi tamasya, bukan untuk pergi jalan-jalan, hendak menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena makna haji adalah sengaja mendatangi Baitullah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bekal yang harus Pak Abdi siapkan atau kita yang menuju nanti ke Makkah dan Madinah? Tak banyak kata Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang bekal takwa itu? Maka kalau kita buka Al-Quran surah Ali Imran di ayat yang ke-134, pertama, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Pak Abdi, jaga-jagalah lisan dari amarah. Wala jidal, jangan berbantah-bantah kata Allah. Maka siapa yang meninggalkan rumahnya untuk pergi safar ibadah haji atau umrah, jangan berbantah-bantahan. Pergi suami istri, terlambat istri dan berampak. Capeklah kamu mana kau, itulah payah. Mulai hari ini pesankan ke istri, sabar-sabar deh, jangan berang-berang. Bang, sebaliknya abang jangan marah. Terlambat saya tunggu bang. Kok perlu bang tambah mesra wak di situ? Manggil yayang beb. Zaman sekarang ini kan banyak. Kalau ada masalah, asalkan itu mendekatkan rasa cinta kasih sayang, silahkan. Ada yang manggil papa, ada yang manggil papi. Yang payah tuh kalau manggil pipa. Kami ini beda Pak Ustaz, kuranglah banyak manggil papi, kami manggil pipa. Manggil bini paralon. Manggil anak selama, ayo. Ironya Pak tutup bangunan. Aku galak sendiri. Bapak dan Ibu rahimakumullah, bangkitkan semangat cinta kasih suami istri. Selama berada di situ, gandeng istri kalau pergi suami istri. Kalau kita pergi dengan keluarga, gandeng keluarga kita. Wala jidal, itu kata Allah.
maka ketika bapak memakai ihram berniat haji, labbaik Allahumma haji, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji, maka hapuskanlah kesalahan-kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan itu, maka haji kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang membatalkan ibadah haji, wala jidal, jangan berbantah-bantahan. Besok bapak dan ibu dibimbing, namanya imam safar, imam perjalanan. Kalau kami membilangnya tour leader. Jadi kalau bapak naik pesawat besok, kebetulan nomor bapak jauh di belakang, ibu di buku aja bantah. Terima aja dulu. Karena seat pesawat itu ndak awak yang ngatur roh. Ya enggak Bu? Ya enggak Pak? Kecuali kalau kita pergi berdua ke Jakarta, terus bersuku awak ngaturnya. Pokoknya dia kakek dia laki bini. Awas kan enggak hangat itu. Tapi ketika pergi rombongan, tak mungkin bisa. Pasti ada yang mungkin taruhnya di belakang, satu taruhnya di depan. Nanti begitu pesawat sudah di atas, kata pramugari, hari ini bapak dan ibu pesawat sudah dalam keadaan stabil, minta pindahlah sama tour leader atau imam safar. Pak Ustaz, psikolog Pak Ustaz, bini dan itu tolonglah rakyat kami di dunia kau jangan jauh-jauhan kami. Maka itu pesan kami Pak, jangan bantah-bantah. Kalau sedikit saja kita sudah berbantah mau berangkat sampai di sana, itu tidak akan hilang nanti. Ini yang akan merusak dari ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak dan saudaraku kaum muslimin, hati-hati jangan berbantah-bantahan. Nanti ketika tawaf, ketika nanti sa'i, nanti ada juga pemimpin ibadah, maka jangan pula berbantah-bantahan. Ada pula jemaah nih membawa karet 7 warna Pak. Begitu putaran pertama warna hijau, diketnya ditunjukkan. Oh, begitu putaran kedua lain warna lagi, ketiga lain warna lagi. Ironya tak lupa putaran ke-6 dah diket. Begitu selesai nanti jamaah berhenti, ada protes pula. Pak Ustaz, ini mah baru Pak Ustaz. Ustaz tu bilang dah 7 dah. Saya menghitungnya. Gara-gara kita bantah-bantah, habis amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanah haram, itu tanah suci, maka Allah tak benarkan kita untuk saling bantah-membantah. Maka pesan pertama, bekal kita tidak lain adalah maka jauhkan diri kita dari berucap yang tak baik-baik. Wal kaziminal ghaiz, amarah jangan terlalu kita membludak-bludak selama kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Perbanyak istighfar. Besok yang datang itu bukan dari Indonesia saja, seluruh negara yang hari ini ingin berbondong-bondong menunaikan ibadah haji. Apalagi sudah 2 tahun kita tak melaksanakan ibadah haji, tentu orang ingin pula melaksanakan. Boleh jadi bapak solat di Indonesia lapang, sampai di situ yakinlah takkan dapat lapang-lapang. Boleh jadi ketika kita rukuk di depan orang tu pantatnya, auzubillah. Maka jangan marah dengan dia. Wala jidal, jangan bantah-bantah. Maka beristighfar, perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian apa yang kita lakukan? Wal afina 'anil nas, maafkan kesalahan. Bapak dan Ibu rahimakumullah yang berbahagia, tidak ada di antara kita yang tak punya salah. Semua kita pasti punya salah. Karena Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at tawwabun. Semua kamu manusia punya salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah meminta maaf atas kesalahan. Malam ini Pak Abdi mengundang kita tidak lain adalah untuk saling maaf memaafkan. Pak, mau kita memaafkan Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tentu bekal yang kita harapkan tidak lain adalah bekal di mana kita senantiasa mendoakan orang-orang yang kita cintai. Mana bekalnya? Besok ketika Bapak sampai di sana, tempat-tempat mustajab, maka jangan ditinggalkan. Mana tempat mustajab?
maka kalau kita berada di Masjid Nabawi, kalau besok masuk ke Raudhah, sempatkanlah untuk memperbanyak berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat sunat taubat, dapat 2 rakaat jadilah, lalu minta ampun kepada Allah. Banyak orang masuk Raudhah kadang-kadang hanya selfie-selfie saja. Tak usah selfie-selfie. Yang penting kita masuk ke situ, lalu kita solat 2 rakaat, solat taubat, berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Miryadil jannah, itulah tempat surganya dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara mimbarku dan rumahku, itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini masuk Raudhah tak seperti dulu. Sekarang ada namanya tasrif, harus pakai surat masuk ke situ, Pak. Tidak sembarangan sekarang masuk situ. Kalau dulu boleh berbondong-bondong, mau setiap waktu kita mau masuk boleh. Sekarang tidak, satu rombongan itu harus mendaftar dulu, keluar nanti suratnya baru boleh masuk. Kalau tidak bisa masuk. Begitu sekarang sulitnya melaksanakan ibadah untuk masuk ke Raudhah. Tapi enaknya, kelebihannya ada. Ketika kita dapat nanti surat untuk masuk, berlama-lama pun kita di situ diizinkan karena dia lapang, tidak berbondong-bondong seperti dulu. Ini hebat sebenarnya. Kenapa demikian? Mengikut orang melakukan kezaliman ketika mau masuk Raudhah. Tentu ketika kita berdoa, ya Allah ampunkan dosaku, tapi kita sebelumnya menzalimi orang, tentu tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dah lapanglah kalau kita dapatkan surat itu, lapang masuk, senang masuk, bahagia masuk. Ketika berdoa, insya Allah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu Bapak nanti sampai di Multazam, antara daripada Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ada namanya Multazam. Maka berdoalah di situ, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasalah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang hari ini belum menunaikan ibadah haji dan umrah, dimudahkan pula dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Terakhir sekali lagi, mudah-mudahan perjalanan Pak Abdi beserta ibu, beserta istri, mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم بأحسن الخاتمة ولا تهتم علينا أجلنا وأعمالنا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allahumma ya Allah, di malam hari yang penuh berkah ini kami hadir di majelis ini, di rumah Pak Abdi sekeluarga ini, dalam rangka melepas beliau untuk menunaikan ibadah haji. Maka kami bermohon kepadamu ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah, lapangkan perjalanannya ya Allah, dan jadikanlah hajinya haji yang makbulah ya Allah, haji yang mabrur, yang mendapatkan ampunan di sisimu ya Allah, sesuai dengan hadismu, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa ila al-jannah. Maka tentulah harapan orang-orang yang hari ini menunaikan ibadah haji tidak lain adalah ampunan di sisimu ya Allah.
Allahumma ya Allah, tentu keluarga yang ditinggalkan, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan pula untuk kelapangan rezeki bagi mereka, berikan pula kemudahan bagi mereka untuk meneruskan daripada kehidupannya ketika ditinggalkan oleh orang tuanya, dan berikan pula penjagaan atas mereka ya Allah. Tidak ada penjagaan yang paling hebat melainkan penjagaan darimu ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang belum menunaikan ibadah haji, maka berikanlah kemudahan rezeki bagi kami ya Allah, dan panggillah kami ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Ridho Rinaldo SHMH yang telah banyak memberikan ilmu baik khusus kepada Pak Abdi dan juga kita ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk bisa juga menyusul ataupun menunaikan ibadah haji. Amin amin ya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya sebagai rasa ungkapan terima kasih ahli baik kepada kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini, mari sama-sama kita menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh ahli baik. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami jemput kepada orang tua kami, Pak Haji Ibrahim dan juga Pak RT, Pak Jasmiri, untuk dapat membuka pintu dan mengawali makanan kita bersama. Saya atas nama pembawa acara membantu lebihnya sudah mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk bapak-bapak yang di dalam bisa di Kami udah lihat tadi tuh. Iya. Tapi ini sakitnya terkenang kan ya Agus. Cari duduk rumah. Assalamualaikum nak bunyi muka. Tapi di kamar sudah meringkuk. Ngajarannya. Iya kan? Minum dah. Terusnya. Oke. Ambil lah. Sehari dokumentasi lagi. Tadi pagi lah. Ya. Iya. Kau sengaja ambil. Ya. Cara tunggu-tunggu. Ya. Wawancara ini. Tim publikasi dan informasi itu ya. Makan ya. Ayo, aja dulu.
Yuk, Mas Ariel. Ya. Ah, melon. Oh ya, buah baik. Buah pihak bagian apa nih? Bagian akomodasi itu apa nih? Maaf.
Kak, oke, gambar.